Halo, Billy di sini. Kali ini gue mau bahas soal sesuai dengan judul video ya. Apa smartphone itu bisa menggantikan laptop dan komputer kita? Bisa nggak ya? Ya, gue bakalan babarin apa yang gue pikirin, oke? Oke, sebelum itu kalau mungkin kalian nggak tahu ya, gue punya hal lucu sih sebenarnya. Gue bakalan kasih tahu ini komputer atau enggak. Ini komputer atau enggak nih? Yap, ini nenek moyang. Jadi ini nenek moyangnya ini. Kakek moyang. Tanpa ada ini nggak ada. Ya. Ini komputer ya, berarti ini komputer, ini komputer juga. Jadi kalau ditanya apa ini menggantikan laptop sama komputer? Iya, bisa menggantikan komputer laptop, bisa. Pertanyaannya adalah kalian bisa nggak menggantikan keseharian kalian yang biasanya pakai komputer atau laptop dengan ini, atau standar industri yang biasa pakai komputer atau laptop dengan ini? Cuman itu pertanyaannya, ya kan? Contohnya, misalkan dari hal yang sederhana. Dari yang sederhana gue mikir lagi gitu. Misalkan foto editing. Kalau kalian tanya gue, yang paling gampang foto editing di HP. Kecil segini, kalian udah bisa foto editing pakai software, tentu aja dari yang gratis sampai berbayar ya. Kalau kalian bener-bener mau mendalami Play Store ya, Google Play Store, mendalami Play Store ya, kalian bakal nemuin software edit foto yang bagus, yang kuat gitu buat user biasa, atau yang bahkan di kelas menengah ya, ngedit kelas menengah di smartphone yang bagus gitu, yang kalian pelajari lebih dalam, bakalan kalian bisa jago ngedit di smartphone kalian. Saking mudahnya, saking gampangnya, saking efisiennya gitu. Contoh lagi video editing juga kalau video editing juga kalau kalian tahu di smartphone juga udah bisa sekarang kan, pakai KineMaster contohnya, atau pakai CapCut, atau pakai YouTube Short, atau pakai TikTok gitu kan, bisa salah satu ada built-in video editornya kan, walaupun nggak bisa diekspor buat ke storage ya, tapi seenggaknya kita bisa ngedit video di situ kan. Kalau kalian pelajari lagi lebih dalam, kalau kalian belajar tekniknya, trik-triknya, software kayak gitu dengan dipadukan dengan HP kalian, itu bisa jadi bisa jadi menggantikan penggunaan laptop kalian atau komputer kalian bahkan. Apalagi contohnya coding, programming contohnya misalkan website gitu. Kalian bahkan bisa membuat website di smartphone. Ada beberapa tutorial yang nunjukin itu ya, gue sempat lihat gitu, full stack engineer pernah buat. Jadi dari smartphone dia banyak ya text editor di Play Store yang bisa kalian pilih. Jadi website yang bener-bener running. Dia pakai AWS, dia pakai Heroku ya, untuk yang gratisan itu aja kan, karena dia ngetes ya. Tapi maksudnya viable gitu, bisa gitu. Kita benar-benar dari smartphone aja tanpa aksesoris apapun gitu ya, melakukan programming, editing, video, foto, marketing, akunting, presentasi. Banyak hal yang bisa dilakukan komputer biasa atau laptop di sini. Cuman tentu aja ada tapinya. Nah, sekarang kita ngobrolin tapinya nih. Tapinya adalah standarnya. Tentu aja kalau tentunya smartphone adalah hal yang baru ya. Apalagi smartphone itu
bener-bener bisa digunakan sebagai alat kerja gitu, itu mungkin baru-baru ini, mungkin baru I don't know 3 tahun atau 5 tahun yang menurut gue, yang gue merasa smartphone itu bisa digunakan buat menggantikan laptop lah ya seenggaknya gitu. Itu baru-baru ini gitu. Jadi tentu aja standar filenya atau standar atau beberapa softwarenya itu nggak dikenal orang industri secara luas, secara banyak. Misalkan contohnya di foto editing, misalnya foto editing kan kebanyakan kalau industri ya secara profesional yang gua tahu adalah Photoshop itu aja kan. Photoshop itu PSD ya kan, jadi otomatis kalau kalian bekerja secara profesional dan kalau kalian pakai ini aja, ada kemungkinan bisa pakai buka bahkan bisa bikin, cuman kan mungkin ada beberapa fitur yang nggak bisa kepake atau kayaknya ada yang salah gitu waktu pakai di sini. Dan kayak misalnya Premiere Pro, gue belum pernah denger Premiere Pro di smartphone ya. Dan yang gue tahu software editing yang salah satu yang populer di smartphone adalah KineMaster, yang mungkin di industri secara luas itu nggak dikenal ya. Industri secara luas kan mereka kenalnya mungkin I don't know, Final Cut atau Adobe Premiere Pro tentu aja ya. Atau DaVinci mungkin, itu aja yang mereka kenal ya. Jadi intinya adalah standarnya itu masih belum luas, belum. Jadi intinya nomor satu adalah standarnya belum luas. Secara software itu belum mendukung maksimal gitu ya. Belum bisa sejajar dengan laptop atau komputer. Yang kedua adalah multitasking ya. Tentu aja kalau multitasking kalian tentu aja tahu ya. Laptop sama komputer itu udah rajanya lah ya, multitasking lah ya. Layarnya besar, kalian bisa pakai mouse, kalian bisa geser-geser, kalian bisa punya 2 Windows sekaligus atau dua aplikasi yang berjalan secara bersamaan ya, 3 atau 4 atau 5 tergantung komponen kalian atau seberapa powerful komponen kalian. Tapi kalau smartphone kan gua rasa limitasinya lebih banyak soal multitasking. Tapi menurut gua akhir-akhir ini contohnya yang gue pakai buat kameranya adalah Samsung A52s 5G ini. Multitaskingnya udah bagus banget. Gue rasa ya tentu aja limitasinya adalah di monitor kan, sebutannya gue jadi monitor, ada di layarnya ya. Jadi gue udah bisa membuka semacam kayak Windows gitu ya. Kalau di PC di Samsung ini di One UI nya gue bisa buka 4 Windows, 4 tabs itu 4 tabs, dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan jeleknya karena ukuran layarnya yang segitu, jadi kita ya terbatas sama layarnya. Tapi tentu aja kita bisa ngakalin itu dengan cara kita beli monitor ya. Kita colokin Type-C dengan monitor. Tapi sayangnya sayangnya fitur-fitur kayak gitu yang ada cuma di HP flagship ya. Contohnya Samsung itu Samsung Dex itu yang bisa jadi Type-C colok ke monitor biasa, yang tentu aja ada Type-C nya juga ya. Atau kalian bisa pakai adapter, kalian colok bisa deh jalan. Dan bahkan ada support Windows Operating System Samsung Dex-nya lagi ya kan. Itu itu agak abu-abu ya kalau soal itu. Multitaskingnya agak abu-abu gitu. Masih dalam tahap kaku, cuman maksudnya bisa tapi kaku gitu. Bakalan buat tunjukin sih. Ini sambil kita ngobrol buat tunjukin video-video singkatnya gitu. Mungkin gitu coba. Oke, jadi kita udah nemu 2, multitasking sama
multitasking sama standarisasi industri ya. Terus yang ketiga tentu aja adalah fitur ya. Fitur. Smartphone ini karena masih anak baru lah ya, anak baru di dunia perkomputeran ini, jadi dia fiturnya masih terbatas banget. Contohnya misalkan di laptop atau komputer udah jutaan bukan aplikasi ya sebutannya, jutaan software yang bisa kita gunakan ya. Bisa ratusan mungkin ya, berbagai macam software yang kita bisa gunakan, dari 3D, vektor, image, video, programming, apalagi tuh roboting dan lain-lain. Dan kalau di smartphone kan masih terbatas ya software kayak gitu. Jadi ya mungkin perlu penambahan di developernya, perlu pengembangan lagi. Supaya smartphone makin powerful gitu, makin bisa makin punya feel workable. Jadi buat para pekerja itu enak banget gitu. Kayaknya itu hanya 3 tadi ya berarti ya. Jadi intinya cuma 3 ya. Alasan sebenarnya ini bisa menggantikan laptop sama komputer, tapi karena 3 alasan besar itu jadinya bukan nggak bisa, cuman tertahan aja gitu. Jadi yang menahan smartphone ini bisa menggantikan laptop atau komputer kita adalah 1, standarisasi di industri tentu aja, yang kedua multitasking, yang 3 fitur. Jadi secara garis besar sih itu ya. Tapi tentu aja kedepannya yang gue yakin bakalan 3 masalah itu bakalan berlalu, bakalan terselesaikan dan membuat smartphone jadi komputer kita. Jadi kalau kalian udah banyak sih konsepnya. Jadi kalau kalian mungkin ngulik teknologi terbaru, kayak misalnya Samsung DeX tadi, itu kan cuman monitor, terus Samsung DeX ini sebagai komputer tahu kan kalian, yang kotak besar cuma jadi segini, yang cukup kuat buat ngedit 4K gitu. Itu kan gila banget kan. Terus ada juga konsep laptop yang kosongan. Jadi kalau kalian tahu laptop kan di dalamnya kan ada komponen-komponen yang yang ngebuat dia tuh mengcompute ya. Adanya konsep apa sih namanya? DeX itu, jadi laptopnya itu kosongan, jadi cuma monitor yang tentu aja 16 inch, 14 inch, keyboard ini dimasukin ke laptopnya atau ditaruh di laptopnya, membuat itu jadi komputer. Jadi kita bisa ngetik, dan tentunya kalau kalian udah selesai, kalian bisa ngelepas dan kalian pulang gitu, selesai dengan pekerjaan kalian. Itu sih keunikan yang bakalan gue tunggu sih. Ya gue harap sih ada yang support, ada yang iklanin, ada yang membiarkan gue nge-review atau mencobain teknologi itu mungkin ya ke depannya, I don't know. Tapi gue nggak sabar sih, ngelihat smartphone bakalan kuat banget sampai bisa sejajar sama laptop sama komputer gitu. Tentu aja dengan kelebihan smartphone-nya sendiri dan kekurangan smartphone-nya sendiri. Oke, kalau gitu jangan lupa like, dan kalau kalian suka jangan lupa share kalau kalian merasa ini perlu share, dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya gue rasa. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.